Kebudayaan yang dinilai melecehkan suatu agama. Penyebutan Korea Selatan sebagai Korea Utara mengundang salah satu band rock Gojira. Namun ternyata lagu itu oleh beberapa pihak dianggap sebagai ritual satanik. Halo Sochers, kembali lagi di Sok Life Story, di mana kita akan membahas berbagai hal yang menarik dan informatif bersama saya, Brigita Zening. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa kontroversi yang terjadi selama penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024. Nah, pesta olahraga terbesar di seluruh dunia ini berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Dan Paris sebelumnya juga telah menjadi tuan rumah Olimpiade di tahun 1900 dan juga 1924. Jadi di tahun 2024 ini, Paris menjadi tuan rumah Olimpiade untuk ketiga kalinya, menyusul London yang juga pernah menjadi tuan rumah Olimpiade untuk ketiga kalinya di wilayah Eropa yang terakhir di tahun 2012 yang lalu. Nah, kenapa Paris bisa menjadi tuan rumah Olimpiade? Jadi proposal pengajuan Paris menjadi tuan rumah itu diterima oleh Komite Olimpiade Internasional pada sidang luar biasa di tanggal 11 Juli 2017. Kemudian di tanggal 31 Juli 2017 dengan berbagai pertimbangan, adanya kandidat yang mundur, sehingga dikeluarkan keputusan Paris menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas di tahun 2024. Lalu apa saja kontroversi yang terjadi selama penyelenggaraan Olimpiade di Paris? Ada beberapa yang cukup menarik perhatian dari seluruh dunia dari awal. Jadi ceritanya saat upacara pembukaan Olimpiade 2024 yang dilakukan pada 27 Juli waktu setempat, ada sebuah pertunjukan kebudayaan yang dinilai melecehkan suatu agama, di mana ada sebanyak 18 artis transpuan yang memparodikan lukisan Leonardo da Vinci yang berjudul The Last Supper atau Perjamuan Terakhir. Mereka memakai kostum yang mencolok, berwarna-warni, bahkan ada yang memakai pakaian setengah terbuka, dan yang paling mencolok juga adalah ada seorang artis yang diduga berjenis kelamin laki-laki yang dicat seluruh badannya dengan berwarna biru dan hanya menggunakan celana dalam. Dan hal itu dinilai kontroversi dan menghina suatu agama. Kemudian tak berselang lama karena protes yang dilayangkan oleh netizen dari seluruh dunia, pihak penyelenggara pun meminta maaf atas pertunjukan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada niat untuk mengolok-olok kelompok keagamaan apapun. Anne Deschamps, juru bicara panitia opening ceremony Olimpiade 2024, menyatakan bahwa tujuan dari opening ceremony itu adalah untuk merayakan toleransi masyarakat yang ada di Paris. Yang kedua adalah penyebutan Korea Selatan sebagai Korea Utara. Dan ini sangat berbahaya sih, karena kan kedua negara ini diketahui sangat bertolak belakang dan memiliki sejarah panjang ya untuk mencapai kata perdamaian, di mana saat upacara pembukaan si penyiar atau broadcasternya ini secara keliru menyebutkan kontingen Korea Selatan dengan nama Democratic People's Republic of Korea, di mana nama itu merupakan nama resmi dari negara Korea Utara. Otomatis hal ini memicu protes besar-besaran dari para penduduk di Korea Selatan. Kemudian IOC atau Komite Olimpiade Internasional langsung merespon cepat dengan meminta maaf atas terjadinya kesalahan itu. So we made it very clear from the IOC an operational mistake was made. We can only apologise in an evening of so many moving parts that mistake was made, and we apologise to people from the Republic of Korea for that error. Mereka mengungkapkan permintaan maaf itu melalui akun Twitter resmi mereka di sini. Nah, yang ketiga, apa tuh?
Ada hal yang menarik sewaktu pembukaan Olimpiade kemarin. Mereka mengundang salah satu band rock, Gojira, untuk manggung dan membawakan lagu mereka yang berjudul Ah Syahira, di mana lagu ini merupakan lagu sejarah Prancis. Namun ternyata lagu itu oleh beberapa pihak dianggap sebagai ritual satanik. Kok bisa ya? Kritikan keras datang dari berbagai kalangan, termasuk Donald Trump Jr. yang menyebut acara itu memalukan. Menurut kamu gimana? Tapi vokalis Gojira, Joe Duplantier, menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Lagu itu ternyata menceritakan sejarah Prancis dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ritual satanik. Tapi menurut kamu, apakah kamu menikmati opening ceremony kemarin dengan berbagai penampilan kebudayaan, mulai dari tari-tarian, terus ada band rock juga. Itu kan biasanya Olimpiade kan menampilkan sesuatu yang megah, tapi Paris berani untuk melakukan satu gebrakan, ya ini mengundang band rock. Tapi selain band rock, kemarin juga ada penampilan Celine Dion yang sangat memukau tentunya, karena ini merupakan comeback pertama kalinya setelah dia divonis menderita suatu penyakit langka, yaitu stiff person syndrome kalau nggak salah, di mana tubuh itu menjadi kaku, jadi sempat dia mengalami gangguan dari kehilangan suara emasnya, tapi dia bisa bertahan dan kembali menunjukkan dirinya dan seluruh kualitas diva internasionalnya di panggung opening ceremony Olimpiade 2024. Tapi tak berhenti di situ. Ada lagi pertunjukan yang menampilkan patung Liberty ditembak. Tentu saja animasi ini menuai kontroversi dan protes dari masyarakat Amerika Serikat karena patung Liberty merupakan lambang kebebasan. Tentu hal ini sangat kontradiksi ya dengan sejarah patung Liberty yang merupakan hadiah dari Prancis untuk Amerika Serikat di tahun 1885. Lalu yang terakhir adalah kontroversi dipakainya kembali Sungai Seine dalam Olimpiade 2024. Kenapa sih? Karena Sungai Seine ini kembali dibuka dan digunakan untuk berenang di ajang Olimpiade 2024 di cabang olahraga triathlon pada Rabu 31 Juli 2024 waktu setempat. Dan ini merupakan pertama kalinya setelah 100 tahun Sungai Seine ditutup untuk umum untuk berenang karena dikhawatirkan waktu itu Sungai Seine masih tercemar bakteri, termasuk Escherichia coli yang semakin meningkat. Untuk gelaran Olimpiade, pemerintah Paris telah mengalokasikan dana sebesar 1,5 US dollar untuk melakukan pembersihan Sungai Seine, jadi bisa dipakai oleh para atlet berenang di situ. Tapi meskipun demikian, karena hujan itu terus turun, ya otomatis tidak bisa mencegah pencemaran limbah dan juga bakteri yang terus-menerus ada di sungai itu bahkan saat Olimpiade terlaksana. Jadi ada seorang dokter, yakni Dr. Agarwal dari India, mengatakan air yang tercemar ini dapat menyebabkan masalah kesehatan. Nah, kalau dipikir-pikir benar juga, karena kan kita bisa saja terkontaminasi bakteri. Kita berenang, bisa saja masuk saat kita mengambil nafas atau membuka mulut jika airnya tertelan. Kebayang nggak sih air kotor, terus kita berenang di situ, akhirnya nggak sengaja tertelan, sakit perut nggak tuh, iya kan? Yuk dong. Jadi pencemaran air ini tidak hanya merusak ekosistem lingkungan, tapi juga berdampak pada kesehatan manusia tentunya. Selain infeksi pernafasan, juga bisa berpotensi memicu masalah kardiovaskuler, infeksi mata, dan juga infeksi kulit yang terjadi akibat paparan air yang terkontaminasi bakteri. Gatal-gatal sih pasti. Masalah kesehatan mulut juga akan merajalela tentunya Sochers. Tapi seseorang juga dapat mengalami sakit tenggorokan, diare,
kolera, hepatitis A, keracunan timbal, disentris, apalagi banyak banget. Tipes yang memerlukan penanganan medis secara segera. Jadi bayangin aja kalau Sochers itu harus berenang di sungai yang kotor. Dan itu di ajang internasional. Kebayang nggak? Tulis di komen dong kalau kamu disuruh berenang di situ. Mau nggak tuh? Jadi ada beragam kontroversi ternyata di balik penyelenggaraan Olimpiade 2024 di Paris. Meskipun Paris terkenal dengan sense of fashion dan juga makanannya yang dinilai memiliki cita rasa yang salah satu yang terbaik di dunia, sampai-sampai makanan-makanan Prancis tuh ada di berbagai belahan dunia juga. Tapi tidak semua hal yang dilihat dari Paris Prancis itu positif. Pasti sesuatu ada negatifnya. Contohnya kita bisa berkaca dari penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024. Tapi di balik itu semua juga ada cerita-cerita indah di dalam Olimpiade Paris, di mana salah satunya ada atlet dari China yang melamar kekasihnya sewaktu turun dari podium usai mendapatkan medali. Itu salah satu cerita romantis di Paris, seperti cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang sering kita dengar belakangan atau sewaktu masa kecil. Selain itu juga pemerintah Paris sangat saklek ya, ingin melancarkan proyek ambisius bahwa Olimpiade Paris ini harus mengedepankan aspek lingkungan, jadi seperti sustainable. Mereka juga menggunakan ranjang dari kardus untuk para atlet untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti rumor-rumor yang beredar. Tapi sayangnya untuk masalah kenyamanan atlet mungkin kurang karena kontingen Indonesia juga diketahui sampai memasang AC portable sendiri di kamar para atlet karena mereka merasa kepanasan. Dan perlu diketahui saat ini Paris juga sedang terjadi musim panas di mana suhunya di siang hari itu dari 35 sampai 40 derajat. Bayangin aja, para atlet harus bertanding panas-panasan, mbak terpanggang di matahari. Ya, menurut kamu gimana? Perlukah kenyamanan atlet diperhatikan meskipun mengedepankan aspek pelestarian lingkungan? Jangan lupa komen di bawah. Tapi dari sejumlah kontroversi yang terjadi selama Olimpiade Paris 2024, menurut Sochers, mana yang paling menggelitik perasaan, iman, jiwa, dan juga hasrat kejulitan Anda? Jangan lupa juga komen di bawah biar seru gitu ya. Jangan lupa terus saksikan konten-konten story atau cerita-cerita informasi menarik dan unik lainnya hanya di channel soklife.com. Sampai jumpa.